Dan ini ya, puji syukur per Juli ini sudah menerima hampir 40 miliar ya dok ya. Sudah Wah, luar biasa. Itu perasaan dokter gimana dok? Saya terharu. Tapi yang nyinyir juga ada, yang menulis dapat duit gitu banyak, sebagian dikantongin tuh katanya. Kalau sudah jumlahnya sekian banyak, rasa malu itu sudah hilang katanya. Aduh, itu jahat loh itu. Saya cuma berdoa, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah itu rumah sakit Apung Dr. Lee Darmawan pertama itu kenapa dok kok dinamakan Bahenol ya dok ya? Itu karena di depannya kecil, di belakangnya besar. Oh jadi semok gitu ya dok ya? Iya. Kalau ada anak-anak yang mengasih nama Bahenol. Oh oke. Terus saya kan pernah lihat juga ini, dokter juga ada rumah sakit apung yang modelnya memakai kontainer-kontainer gitu dok. Iya. Itu berarti yang kedua ya dok? Itu yang ketiga. Yang kedua sebuah kapal pesiar yang sudah tidak ada lagi. Oh, asalnya ada tapi sudah tidak beroperasi. Ya, yang ketiga ini adalah sebuah, tadinya ini rumah sakit apung ini tadinya adalah hotel terapung. Oh, hotel terapung. Yang dipakai oleh perusahaan minyak dari Prancis untuk menggali minyak di laut lepas. Ketika harga minyak bumi meningkat, mereka keluar dari Indonesia. Hotel terapung ini jadi tidak ada gunanya, tidak ada yang menyewa lagi. Oleh pemiliknya ditanyakan ke saya, apakah dokter bisa pakai ini? Saya terus terang buta tentang hal tongkang dijadikan rumah sakit, karena memang belum pernah ada. Saya spontan mengatakan ya bisa. Beliau mengatakan, tapi dok, ini tidak ada mesinnya. Ya tidak apa-apa, kalau tidak ada mesinnya nanti kita tarik. Ternyata ini bisa dipakai. Belum ada contohnya di dunia itu. Ya, dengan inovasi sendiri berubahlah hotel terapung ini menjadi rumah sakit terapung, dan sekarang ada di Riau, di tepatnya di Kabupaten Lingga. Jadi memang kelemahannya tidak bisa, mobilitasnya itu tidak bisa cepat, tidak bisa kemana-mana ya dok ya. Dan semuanya ada positifnya, ada negatifnya. Tidak bisa bergerak dengan cepat dari sini ke sana. Kalau mau bergerak kita harus sewa takbut dan harganya ratusan juta sekali tarik. Tapi di lain pihak seperti sekarang itu ditaruh di Kabupaten Lingga, itu ada ratusan, entah berapa ratus pulaunya. Mereka bisa datang ke kapal, ke rumah sakit apung kita ini. Jadi dokter Lee ini berarti pioner rumah sakit apung di atas kapal dan juga rumah sakit apung di atas tongkang ini. Karena dikira itu juga kapal itu dok, kan kelihatannya kan bukan, tidak ada mesinnya itu padahal ya. Tidak ada mesinnya. Juga rumah sakit di atas kapal yang begitu kecil seperti Bahenol dari kayu belum pernah ada orang bikin. Iya. Nah dok, ini semua pengobatan itu kan juga gratis ya dok ya. Ya. Nah itu bagaimana dokter dengan biaya operasional ya, yang macam-macam kan itu ya, mulai dari pengobatan, peralatan, BBM, tenaga medis. Kami hidup dari donasi. Oke. Ya, kami hidup dari donasi. Berapa yang kami terima itulah yang kami pakai untuk operasionalnya. Banyak orang yang sudah memberikan nasihat ke saya, kedengarannya bagus. Terima saja BPJS. Bagus kan? Ya. Anda setuju enggak? BPJS biayanya saya dengar sih 5.000 ya dok ya, sekali periksa ya.
berapapun lebih baik daripada gratis kan. Oh iya iya iya. Iya. Tapi sekarang misalnya kami di laut di Riau Kepulauan, Provinsi Riau Kepulauan, itu ada orang-orang suku laut. Itu adalah suku nomaden Melayu kuno, Melayu pantai kuno yang sudah berlayar di sana sebelum 1000-an tahun sebelum Masehi. Mereka sudah di sana. Mereka itu orang-orang saudara-saudara kita. Bisa nggak minta dari mereka BPJS? Nggak mungkin. Nggak punya kartunya. Jangankan kartu BPJS, KTP pun mereka nggak punya. Nggak punya. Ya. Dan kami sampai ke tempat orang Korowe, itu di perbatasan antara Papua kita dengan Papua Nugini. Ya. Orang Korowe itu, suku Korowe itu tinggalnya di atas pohon. Kalau kita katakan kalau tanpa KTP, tanpa kartu BPJS Anda tidak bisa berobat, ya kami tidak usah jauh-jauh ke sana, diam aja di Jakarta. Karena tidak mungkin mereka menunjukkan KTP, tidak mungkin mereka menunjukkan BPJS mereka. Dan tujuan kita ke sana adalah pure untuk memberikan bantuan kepada mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan. Nah, Dokter Lee sendiri apa ada kesulitan untuk mencari tenaga dokter, tenaga medis yang juga kru yang mau bekerja di Rumah Sakit Apung Dokter Lee ini ya, Dok? Segala, kata orang Jerman, segala permulaan itu sulit. Pada awalnya tentu ada kesulitan yang saya hadapi. Tapi semakin kemari, semakin lebih, bukannya tanpa kesulitan, tapi semakin lebih gampang mendapatkan relawan-relawan yang mau ikut berpartisipasi. Semakin banyak orang yang terinspirasi dengan Dr. Lee ya? Oh, bukan oleh saya, tapi oleh perbuatan yang kami lakukan. Yes, setuju loh. Luar biasa. Nah, kalau dari sisi pemerintah sendiri tersentuh enggak ini, Dok? Saya harapkan, iya. Saya harapkan. Karena disinilah kita tunjukkan bahwa kita ini nasionalis. Dan saya sangat setuju, di banyak kesempatan saya ulangi apa yang dikatakan oleh almarhum mantan Presiden Amerika Serikat. Jangan tanya apa yang dapat kau lakukan bagi negaramu, tapi tanya apa yang dapat kau lakukan bagi negaramu. Dan ini adalah partisipasi kami untuk ikut membangun NKRI. Betapa kecil, betapa besarnya. Ini adalah bentuk partisipasi kami dan bentuk pernyataan kami cinta NKRI. Kami bangga menjadi Indonesia. Yes. Amin. Setuju ini, Dok. Dok, kalau kejadian-kejadian yang terberat yang dialami selama menjalankan Rumah Sakit Apung Dr. Lee ini apa ya, Dok? Pengalaman pribadi saya yang paling menakutkan adalah saya tersesat di hutan belantara Papua berjam-jam sebelum akhirnya ada orang di tengah hutan itu yang mengenal dan bisa berbahasa Indonesia. Dok, saya antarkan pulang. Padahal tempatnya tidak jauh, padahal, dan saya itu sudah berjam-jam tengah malam jungkir balik, jatuh bangun di hutan Papua. Itu pengalaman yang paling menakutkan saya. Dan dokter sendirian itu, Dok? Ya, ada satu anggota kami. Oh, juga tetap tidak tahu jalannya ya? Dan di tengah hutan itu, kalau di Jakarta saja kita bisa tersesat. Betul. Apalagi di tengah hutan dan di malam hari. Ya. Ya syukur, Dok, akhirnya bertemu dengan penduduk setempat ya, Dok ya. Terus ya, saya atau kami itu bertemu banyak orang di tengah hutan yang jalan dengan busur, dengan lembing, tapi mereka cuma manggut-manggut, ketawa-ketawa dari jarak sekian meter, kecuali yang satu keluarga ini suami istri. Mereka yang menyapa saya atau kami dalam bahasa Indonesia, dan itu membuat saya luar biasa gembiranya.
Dan retrospektif, kalau saya mengingat pengalaman itu, saya harus bersyukur pada Tuhan tidak bertemu dengan binatang jinak, malahan tidak bertemu dengan binatang buas. Coba bayangkan kalau kami ketemu dengan ular, barangkali tempat gigit ular dan jadi mayat, sampai hari ini orang nggak tahu di mana mayatnya berada. Iya, iya. Ini luar biasa ini perjuangan dokter ini ya. Oh, luar biasa kasih Tuhan kepada kami, kepada saya. Ya. Kalau di rumah sakit apung di kapalnya sendiri, Dok, itu apa ada tindakan operasi yang sangat besar, sangat berat yang pernah dilakukan ya? Padahal di rumah sakit apung Dr. Lee sendiri kan peralatannya terbatas ya, kan tidak selengkap kalau di kota kan. Ya, kalau mau berburu rusa, kan kita tidak harus menggunakan meriam. Ya, anak panah cukup, atau sepatang sebilah parang juga cukup. Jadi jangan menyalahkan kurangnya alat, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan alat-alat yang ada yang bisa kita pakai di atas kapal. Bahwasannya kita butuh latihan, yes. Operasi di atas kapal, apalagi kapal kecil, dengan operasi di darat, tingkat kesulitannya berbeda. Itu betul. Ini kan sambil goyang, Dok ya. Kalau ngoperasi kan juga goyang-goyang ya. Saya pernah mencoba berkata kepada laut, tenang kau. Tapi laut itu tidak mau tenang. Karena saya tidak berkuasa atas laut. Ada yang berkuasa atas laut untuk mengatakan, tenang kau, laut menjadi tenang. Tapi dokter nggak sempat ini ya, nggak pernah operasi jantung ya, Dok ya? Itu tidak bakal bisa. Karena peralatannya dan dari segi peralatan masih bisa diusahakan. Dari segi space-nya tidak mungkin, dan tingkat kesulitannya. Tapi yang tersulit atau yang saya pernah lakukan adalah tumor pembuluh darah di leher kiri seorang anak yang berusia 2-3 tahun. Itu saya operasi di atas kapal. Itu rumit operasinya, tapi berhasil. Selama berapa jam, Dok, operasinya, Dok? Wah, saya nggak tahu, terlalu lama juga enggak. Ada di Kick Andy, ya, seri pertama itu. Ini anaknya masih sudah besar dong, Dok, sekarang, Dok? Beberapa tahun, setahun setelah saya operasi, di tahun 2015 kalau tidak salah, Kick Andy yang pertama, saya sudah lupa anak itu. Tapi Pak Andi Noya tidak lupa. Anak itu didatangkan ke Jakarta. Ya, itu reuni pertama saya dengan anak itu. Waktu saya operasi, anak itu berusia kira-kira 2-3 tahun. Itu kebahagiaan yang luar biasa ya, Dok ya, kalau bisa. Wah, itu kebahagiaan ya, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa ditulis. Itu suatu perasaan yang wah, gimana gitu ya. Iya, Dok. Melihat orang bahagia itu, kita sendiri akan kena ini, ikut bahagia, Dok. Itu luar biasa. Itulah kebahagiaan yang sejati, sesungguhnya. Iya. Dokter sendiri di Rumah Sakit Apung ini sudah berapa pasien kira-kira yang sudah diobati dan yang pernah dioperasi ya, Dok ya? Sebelum kapal ini tenggelam, kami itu dari statistik terakhir lebih dari 100.000 yang pernah kami tangani. Ya, sekali lagi kita tidak bicara kuantitas sebagai ukuran keberhasilan, tapi ini statistik, pure statistik. Kami sudah pernah menangani lebih dari 100.000 orang.
Itu selama 8 tahun ya dok ya? Ya, pelayaran perdana pada tanggal 16 Maret 2013. Ya, 8 tahun. Karena akhirnya kan Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan yang pertama ini, yang Bahenol ini kan tenggelam pada tanggal 16 Juni Juni 2021 siang ya. jam 14 WITA. Iya. Ini dokter begitu mendengar kabar itu bagaimana dok perasaan dokter ini? Saya menangis. Walaupun saya berusaha untuk tegar, tapi saya menangis. Ini seperti anak dokter ini ya. Ya, saya tidak ingin membayangkan kasih saya kepada anak-anak dengan Bahenol. Tapi ada banyak pengalaman yang ikut tenggelam bersama Bahenol. Tentu kita harus secara objektif juga mengatakan Bahenol ada karena kita punya visi memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, dan Bahenol adalah alat untuk memberikan bantuan. Ketika alat ini memang menyedihkan, harus menyelesaikan tugasnya dengan tenggelam, tapi visi kita tetap sama, dan kami akan bangkit kembali. Sekali lagi, tidak ada kata menyerah. Kami akan menyelesaikan, akan tetap berjuang memberikan bantuan kepada mereka, berbagi kasih dengan mereka yang membutuhkan. Jadi memang ini Bahenol telah menjadikan sebuah kenangan, tapi kenangan yang luar biasa ya. Dan di saat tenggelam itu pun semua kru yang ada di kapal itu kan bisa terselamatkan. Berhasil. Itu yang ya, kita harus puji syukur ya. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kapal ini sebelumnya sudah sampai ke Pulau Sabu, Raijua, itu tetangganya Pulau Rote di paling selatan Indonesia. Dari sana ke utara lagi menyelesaikan pelayanan di Pulau Semau di dekat Kupang. Dari Kupang mau menuju ke NTB, ke Pulau Sumbawa. Di Teluk Sape kejadiannya, kapal terbakar. Ada orang bertanya kepada saya, bagaimana mesinnya kok bisa terbakar? Apakah mesin ini sudah tua? Mesinnya baru loh. Tadinya ketika kapal itu dibeli, saya tidak tahu bahwa mesinnya itu mesin truk, mobil. Tidak tahu saya. Ya, belakangan baru saya tahu, dan saya usahakan untuk mengganti mesin kapal itu dengan mesin kapal yang sesungguhnya. Ya, dan sebelum tenggelam, 2 tahun sebelum tenggelam, mesinnya itu baru kami ganti. Jadi kalau mesinnya sekitar 2 tahun usianya, itu pasti baru lah mesinnya. Orang-orang menelpon saya dari mana-mana. Saya belum, dari Amerika, dari Jerman, dari Australia. Mereka mau menggalang dana untuk Dr. Share agar Bahenol kedua ataupun ketiga bisa dihadirkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 28 Juli 2021. Jadi memang Bahenolnya sudah meninggalkan kita semua, tapi sudah akan melahirkan anak-anak ini ya dok ya. Ya, begitu sudah. banyak donatur dok. Kami sudah setuju untuk membeli sebuah kapal. Kapal itu kira-kira 60-70% selesai dibangun di Sulawesi. Begitu kapal selesai, akan dibawa ke Jakarta dan akan kami muat dengan alat-alat kedokteran yang dibutuhkan. Luar biasa. Ini saya sangat percaya dengan hukum tabur tuai ya dok ya. Jadi Amin. dokter sudah menabur begitu banyak kebaikan ya, pasti juga akhirnya kita dokter dan seluruh kru, seluruh tim medis juga menuai ya. Jadi saya sendiri aja
banyak yang WhatsApp dari Singapura, dari Australia mengenai tenggelamnya kapal dari Dr. Lee ya. Jadi memang ini orang-orang baik Indonesia di dalam negeri maupun orang Indonesia di luar negeri semuanya itu ikut sedih dan langsung memberikan reaksi itu, Dok. Dan ini ya, puji syukur per Juli ini sudah menerima hampir 40 miliar ya, Dok ya. Sudah luar biasa. Itu perasaan dokter gimana, Dok? Saya terharu. Tapi yang nyinyir juga ada. Yang menulis dapat duit gitu banyak, sebagian dikantongin tuh katanya. Kalau sudah jumlahnya sekian banyak, rasa malu itu sudah hilang katanya. Aduh, itu jahat loh itu. Saya cuma berdoa, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu saudara-saudara kita yang berada di daerah terpencil itu sangat menantikan bantuan dari kita. Kalau Anda bisa melakukan dan Anda mau melakukan, silakan. Ini kan pengabdian ini, Dok. Ini kan bukan sebuah bisnis gitu. Bukan sebuah bisnis dan juga bukan untuk cari nama, benar-benar tidak. Iya, betul. Ya. Itu kan dokter juga lakukan mulai tahun 2008 itu idenya ya. Ya, saya melakukannya di dalam kesenyapan. Karena kalau saya gembar-gembor, saya tidak gembar-gembor pun orang sudah mengatakan saya gila. Apalagi kalau saya gembar-gembor. Nah, nanti ini rencananya akan ada berapa kapal, Dok, yang baru ini, Dok? Ya, satu sudah kami jadikan. Kapal itu sudah kira-kira 60-70% selesai di Sulawesi, di Bulkamba tepatnya. Itu akan datang dan sampai ke Jakarta mungkin sekitar bulan Desember. Ya, dan kami akan memasok kapal itu dengan alat-alat medis yang dibutuhkan untuk sebuah rumah sakit. Dan ketika laut sudah lebih tenang, biasanya itu bulan Maret, kapal akan dibawa berlayar ke timur. Oke. Nah ini secara kos berapa, Dok? Kapal dan peralatan keseluruhan untuk yang kapal baru ini nanti, Dok? Ya persisnya saya tidak tahu, tapi diperkirakan kapal dengan peralatannya itu untuk satu kapalnya akan menghabiskan dana sekitar 15 M. Ini kapalnya dari sisi ukuran juga lebih besar dari yang pertama. Lebih besar, dulu, ya, Dok, ya? Lebih besar daripada Bahenol. Dan ini baru ini, Dok ya? Ini baru dalam pembuatan. Jadi pasti lebih kuat, lebih tangguh ya, dan peralatannya pun lebih canggih ya, Dok ya? Ya, peralatan medisnya sih peralatan yang standar lah ya. Oke. Berapa besar, Dok, bedanya, Dok? 23,5 kali 6,5. Kalau yang lama ya? Yang lama. Yang baru sekitar 30-an meter panjangnya dan lebarnya 6,75 gitu kira-kira. Oke. Sedikit lebih besar ya. Lebih panjang ya. Dan itu akan membuat kami lebih lega bekerja di dalamnya. Dok, kalau saat ini kita semua akan dilanda pandemi COVID yang sangat luar biasa ya. Nah ini apakah mempengaruhi operasional di Dr. Share itu? Kami tetap menjalankan pelayanan. Ya, kapal yang ketiga itu masih beroperasi di Riau Kepulauan. Kami ingin ikut berpartisipasi melawan COVID ini dengan memberikan vaksinasi kerjasama dengan Polda Riau Kepulauan, membuat vaksinasi gratis kepada mereka yang ada di sekitar daerah kami beroperasi. Nah ini kalau dari Dr. Lee sendiri, apa ada harapan dan pesan-pesan bagi para dokter tenaga medis, mungkin juga pemerintah, pengusaha, dan juga masyarakatnya ya yang sekarang ini lagi berjuang menghadapi pandemi COVID yang luar biasa ini ya, Dok? Mari kita bersatu padu membangun NKRI kita. Kita punya segala-galanya,
untuk bisa menjadi negara adidaya. Tapi kita harus bersama-sama membangun NKRI. Jangan kita katakan, ini adalah bagianmu, bagianku adalah menikmati hasilnya. Tidak bisa begitu. Dok, kalau Dokter Lili saat ini punya cita-cita apa, Dok, yang belum terwujud, Dok? Saya ingin melihat ada sebagian, kami mencari suku laut itu bertahun-tahun. Sampai akhirnya kira-kira 2 tahun yang lalu, kami mendengar mereka ada di sekitar Kabupaten Lingga. Suku laut ini adalah suku nomaden yang hidup di laut, satu-satunya suku nomaden seperti yang saya baca, yang hidup di laut, yang sudah berlayar di sekitar Kepulauan Riau itu 1.000-1.500 tahun sebelum Masehi. Jadi sudah 2.500-3.000 tahun yang lalu sudah ada di sana. Dan ya, di laut, punya KTP gak punya. Apa yang harus kita lakukan untuk mengentaskan mereka? Karena jumlahnya yang saya dengar sekitar 1.000-an orang lagi tinggal. Dan ada tulisan yang agak skeptis mengatakan kalau tidak ada suatu tindakan dilakukan dalam tempo 50 tahun mereka bisa punah. Kalau macan putih akan punah, WWF datang berlari-lari memberikan bantuan. Ini nasib saudara-saudara kita loh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kami taruh satu rumah sakit apung di sana. Kami berusaha dari segi medis memberikan bantuan. Lalu kami harap kami bisa mendidik beberapa anak-anak mereka dalam pengertian pendidikan, benar-benar pendidikan formal, karena hanya dengan pendidikan yang baiklah mereka bisa punya hari depan yang cemerlang. Itu visi saya dan beberapa teman-teman yang ada di Batam, ya. Dan kami akan melakukan itu. Nah, Dok, kalau tujuan hidup dari Dokter Lee ini apa ini, Dok? Ya, tentu saya ingin melihat anak-anak saya bahagia, anak cucu saya bahagia, ya. Dan juga saya ingin melihat NKRI kita menjadi sebuah negara yang tidak bisa diremehkan orang lagi. Dok, terima kasih, ini waktunya sudah menyita banyak sekali ya. Untuk yang terakhir saya ingin ini Dokter Lee bisa memberikan pesan-pesan kepada anak-anak muda Indonesia agar bisa mencintai Indonesia seperti Dokter Lee ya. Ya, apa yang diucapkan oleh John Kennedy itu bukanlah lip service, itu bukanlah pemanis bibir, tapi itu adalah suatu nasihat yang benar-benar bisa dilaksanakan dan harus kita laksanakan kalau kita ingin melihat negara kita menjadi negara yang besar, yang kuat, yang disegani oleh orang-orang seantero dunia. Karena kalau bukan kita yang membangun NKRI kita, siapa lagi? Siapa lagi? Akankah orang itu dengan sungguh-sungguh membangun NKRI agar NKRI ini menjadi negara yang hebat? Jangan serahkan nasib kita ke tangan orang lain, tapi lakukanlah dengan kekuatan sendiri. Kita bisa, kita mampu. Luar biasa, dokter ini sangat nasionalis sekali gitu ya. Nah, sobat sukses, itu tadi nasihat dari Dokter Lee ya. Jadi tanyakan kepada diri Anda sendiri apa yang Anda berikan kepada negara. Jadi jangan tanya negara apa yang negara bisa berikan kepada Anda gitu ya. Jadi saya atas nama masyarakat Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Lee Darmawan dan juga kepada seluruh tim dokter, tim medis, tim kru, tim supporting dari Dr. Share yang sangat luar biasa ya. Dr. Lee ini mempunyai pendidikan S3, sangat pintar,
berjiwa sosial juga sangat tinggi dan sangat nasionalis ya. Ini cinta sekali kepada Indonesia menurut saya ya. Jadi Dr. Lee ini adalah pahlawan sejati ya, hebat luar biasa. Dr. Lee telah meninggalkan legacy sebagai perintis rumah sakit apung di atas kapal apung ya, dengan melayani daerah 3T dan akan menjadi inspirasi juga kepada generasi muda. Ada 4T katanya Pak Hermanto. Oh, ada tambahan 4T. Tertinggal, terluar, terpencil, dan terlupakan. Ya Dok, ini semoga semua jadi ingat dengan mendengarkan sharing-sharing dari Dr. Lee yang sangat luar biasa ini ya. Ini sungguh sangat menginspirasi anak-anak muda ya, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia tercinta. Terima kasih ya Dok, luar biasa. Terima kasih. Please like, subscribe, share, dan komen usulan-usulan untuk kebaikan kita bersama. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi. Stay humble, stay positive, stay on fire.